Halo guys, jumpa lagi di Santoso TV. Pada video kali ini kita akan bahas aplikasi bimbel atau belajar online yang biasa digunakan untuk belajar di rumah, khususnya bagi para pelajar ya. Dan aplikasi belajar online yang akan kita bahas ini nanti adalah aplikasi yang udah cukup terkenal atau populer ya di Indonesia, dimana aplikasinya antara lain ada Ruang Guru, Pahamify, Kuiper, dan juga Zenius. Kita ketahui memang di masa sulit seperti ini, para siswa-siswi saat ini masih diharuskan untuk belajar dari rumah ya. Jadi dengan adanya aplikasi belajar online itu tadi, setidaknya bisa menambah referensi atau alternatif untuk belajar yang lebih intuitif ya, sehingga tidak cepat bosan. Karena di masing-masing aplikasi belajar online ini menawarkan berbagai fitur-fitur canggih dan juga metode belajar yang menarik. Nah, di sini kita akan coba komparasikan 4 aplikasi belajar online itu tadi, yaitu aplikasi Ruang Guru, Pahamify, Zenius, dan Kuiper. Dan di sini nanti kita akan coba sampaikan keunggulan dan juga kekurangan dari masing-masing aplikasi. Dan semoga bisa menjadikan referensi bagi teman-teman dalam memilih aplikasi belajar online. Dan untuk bahasan lengkapnya langsung aja ya, ini dia. Oke, pertama kita bahas aplikasi Ruang Guru. Ya, bisa dikatakan ini adalah yang paling populer ya, di mana aplikasi Ruang Guru ini memiliki keunggulan diantaranya adalah pertama dari sisi tampilannya, yang mana saya rasa aplikasi Ruang Guru ini mempunyai tampilan user interface yang bagus ya. Tampilannya cukup intuitif dan di videonya pun punya banyak sentuhan warna dan animasi, sehingga terkesan tidak membosankan. Dan di setiap videonya juga selalu ada master teacher-nya, jadi berasa lebih interaktif, apalagi selalu ada kuisnya juga di dalam videonya. Tahukah kalian kalau ternyata kegiatan-kegiatan tersebut di dalam fisika disebut dengan gaya? Video mengenai gaya dan pengaruhnya, kalian akan mempelajari apa itu gaya. Apakah gaya hanya terbatas pada tarikan dan dorongan? Lalu kalian juga akan mempelajari apa. Kemudian dari sisi dukungan jenjang dan mata pelajarannya pun Ruang Guru ini juga termasuk yang paling lengkap ya, karena di sini disediakan dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan pelatihan guru. Bahkan ada juga jenjang khusus persiapan UTBK dan ujian mandiri. Lalu di Ruang Guru ini juga punya fitur-fitur canggih yang tidak dimiliki oleh aplikasi lain, misalnya seperti Adapto, Davalulu, Roboguru, Story, Klub Hobi, atau StarJam. Kemudian semua materinya juga bisa di-download sehingga bisa diakses dan dibaca berulang kali kapanpun dan dimanapun. Selain itu di sini juga terdapat beragam bank soal beserta pembahasannya. Kemudian terdapat rangkuman materi yang bersifat infografis sehingga lebih mudah diingat dan dipahami. Lalu ada playlistnya juga mengenai rekomendasi materi yang mau dipelajari. Di sini kita juga bisa manfaatin fitur Roboguru yang mana bisa kita gunakan untuk menanyakan semua mata pelajaran baik melalui foto maupun teks. Dan bagusnya lagi, di sini kita bisa berinteraksi dengan master teacher secara langsung ya, mulai dari konsultasi tugas hingga mengulang materi yang belum paham. Untuk master teacher-nya sendiri tentu saja juga udah berpengalaman dan merupakan lulusan kampus terbaik di Indonesia dan luar negeri. Dan terakhir, di sini orang tua juga bisa mengontrol perkembangan belajar anaknya dengan menggunakan fitur laporan belajar dan jadwal belajar. Oke, selain berbagai keunggulannya tadi, di Ruang Guru ini tentu ada kekurangannya juga ya. Di antaranya, pertama yaitu karena di sini itu fiturnya banyak banget, sehingga mungkin bagi orang yang pertama kali masuk akan merasa agak bingung. Kemudian yang kedua yaitu dari fiturnya sendiri memang ada yang gratis, tapi ada juga yang baru bisa diakses kalau udah berlangganan alias berbayar. Oke, selanjutnya kita akan bahas aplikasi bimbel yang kedua yaitu Pahamify. Di mana di Pahamify ini lebih berfokus pada persiapan UTBK sebagai langkah seleksi masuk PTN. Bahkan di sini disediakan tryout di setiap bulannya dan kadang malah sampai 2 kali dalam sebulan. Kemudian dari sisi harga di Pahamify ini biaya berlangganannya berkisar mulai dari 200 sampai 300 ribuan tergantung dari paket yang dipilih. Dari sisi tampilan aplikasinya di Pahamify ini udah termasuk bagus juga ya. Walau menu-menunya terlihat cukup banyak, tapi masih terkesan rapi dan tidak terlalu ruwet. Serta dikombinasi dengan tema warna yang soft membuatnya udah cukup enak dilihat.
Selain itu di Pahamify ini setiap materinya ada keterangan presentase capaiannya, sehingga bisa menjadi indikator sejauh mana kita dalam menyelesaikan materinya. Kemudian video pembelajaran di Pahamify sendiri juga dibuat cukup menarik dengan tutor atau pengajar yang diseleksi dari berbagai kampus ternama serta merupakan mahasiswa berprestasi di jurusannya masing-masing. Di pikiran kamu kalau denger kata sejarah, masa lalu, museum. Kemudian bagusnya lagi di Pahamify ini menyediakan layanan untuk mengembangkan skill ekstrakurikuler dan di sini terdapat berbagai materi atau kelas yang dapat diikuti untuk mengembangkan kemampuan skill kita. Kelas video editing menggunakan handphone. Nah, itu tadi beberapa hal menarik atau keunggulan dari aplikasi Pahamify dan sekarang kita coba bahas kekurangannya ya. Oke, pertama di Pahamify ini untuk materinya sendiri sejauh ini masih difokuskan atau diperuntukkan untuk siswa SMA aja ya. Jadi untuk yang SD dan SMP masih belum tersedia. Lalu pada fitur rangkumannya tampilannya tergolong simpel dan standar aja ya kalau dibandingkan dengan yang ada di ruang guru. Kebanyakan rangkumannya hanya berbentuk tulisan dengan sesekali menampilkan gambar pendukung dan komposisi pemilihan warnanya yang dominan pada background putih aja, ya sekilas kayak mirip artikel biasa sih. Kemudian untuk materi atau rangkumannya hanya bisa di-download kalau kita udah berlangganan. Jadi kalau belum berlangganan kita cuma bisa bookmark aja materinya, sehingga untuk mengaksesnya kita harus butuh paket data. Kemudian fitur tanya MIPI sejauh ini cuma mendukung mata pelajaran matematika, fisika, dan kimia, serta modenya masih terbatas pakai foto aja. Dan untuk keseluruhan dari segi fitur memang tidak sebanyak seperti yang ada di ruang guru ya. Oke, lanjut kita ke aplikasi bimbel berikutnya yaitu Zenius. Untuk Zenius ini dari sisi tampilan udah termasuk bagus juga ya, dengan tampilan yang terkesan simpel dan enak dilihat. Kemudian dari tutor yang mengajar seringnya menggunakan bahasa yang non-formal, sehingga lebih terkesan interaktif dan tidak kaku aja sih, dan berasa agak nyantai gitu. Dan penjelasannya juga cenderung detail dan to the point, yang mana cocok untuk penggunaan jangka pendek. Hai semua, di video kali ini kita akan bahas surat lamaran kerja bareng gue, Kori. Oke? Langsung aja ya. Nah, ini lo bisa lihat ya, di sini adalah pengumuman atau iklan lowongan kerja. Lalu di dalam video belajarnya juga terdapat latihan soal beserta pembahasannya. Kemudian harga paket yang ditawarkan juga beragam dan bisa dipilih sesuai kebutuhan. Dan dari fitur-fiturnya sendiri bisa diakses secara gratis, cuman tidak semuanya. Oke, lanjut untuk kekurangan dari Zenius ini ya. Pertama, dari mata pelajaran yang ditawarkan untuk jenjang SD, saat ini jumlah mapelnya masih cukup terbatas ya, alias belum terlalu lengkap. Kemudian dari video belajarnya terkadang agak monoton dan kurang konsisten. Terkadang ada yang bersama tutornya, tapi ada juga yang cuma disajikan dalam video demo coret-coretan dengan voice over. Ini membentuk padatan CU. Ini adalah padatan CU. Di Zenius ini juga ada fitur downloadnya, cuma sayangnya fitur ini cuma bisa dipakai kalau kita udah berlangganan terlebih dahulu. Di Zenius ini punya fitur yang namanya Zenbot, yang mana bisa menjawab pelajaran secara otomatis, namun untuk saat ini masih terbatas hanya untuk pelajaran matematika aja. Dan sama juga secara keseluruhan dari fitur-fiturnya memang masih belum selengkap seperti yang ada di ruang guru. Oke, lanjut kita ke aplikasi berikutnya yaitu Kuiper. Pertama, dari sisi tampilan aplikasinya saya rasa ini yang paling simple, karena di home screen-nya sendiri menu-menu yang ditampilkan tidak terlalu banyak. Di Kuiper ini, video belajarnya rata-rata disajikan dengan cukup interaktif ya, karena di sini kita bisa melihat guru yang seakan mengajar seperti di kelas. Jadi tampilan videonya itu beneran kayak kita sedang diajar oleh guru di depan kelas ya, yang mana gurunya nerangin dengan papan tulis. Apakah pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah? Ingat, kata kunci adalah pelaku sejarah dan peran penting. Sama seperti yang lain, fitur dalam materi videonya juga cukup lengkap, yaitu bisa munculin caption serta mengatur kecepatan dan kualitas video. Selain itu, materi videonya juga bisa di-download dan dimainkan secara offline. Oh ya, untuk setiap video pembelajarannya juga sudah dilengkapi kuis atau soal-soal latihan beserta pembahasannya. Kemudian untuk kekurangannya, pertama di Kuiper ini variasinya tergolong sedikit ya. Materi yang disediakan hanya terbatas untuk SMP, SMA, dan UTBK.
Kemudian di sini juga terlalu banyak pilihan kurikulumnya, sehingga bagi yang belum familiar terkadang bisa membuat bingung mau mulai belajar dari yang bagian mana. Terdapat juga rangkuman atau study guide, cuman formatnya masih dalam bentuk file PDF biasa ya, dan isinya terkesan terlalu panjang seperti buku. Kemudian untuk latihan soalnya juga tidak terlalu banyak dan lebih banyak ke materi belajar dan kuisnya. Selain itu dari sisi fitur juga tergolong tidak terlalu banyak dan di sini juga belum ada fitur semacam Robo Guru, Tanya Mimpi atau Zenbot. Oke, kemudian dari sisi harga berlangganannya, di sini akan saya coba kasih gambarannya ya untuk masing-masing aplikasi. Dimana untuk paket basic belajar 1 tahun di Ruang Guru dibanderol dengan harga 599.000. Sedangkan di Pahamify paketan 1 tahunnya bisa kita peroleh dengan harga 315.000. Untuk Zenius paket Aktiva sekolah 1 tahunnya dibanderol dengan harga 290.000. Sedangkan di Kuiper paket 1 tahun yang cukup terjangkau ada di paket Tryout UTBK-nya yang dibanderol seharga 450.000. Sedangkan yang paket SMA regulernya dibanderol di 1.450.000. Untuk harga paket berlangganannya itu tadi adalah harga saat video ini dibuat ya, dan bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau ditanya dari segi harga paling worth it yang mana, sebenarnya kembali lagi ke kebutuhan dan kemampuan masing-masing, karena di setiap aplikasi punya kecanggihan, fitur, dan keunggulannya masing-masing. Tapi kalau dari saya pribadi, aplikasi yang pertama akan saya rekomendasikan adalah Ruang Guru. Ya, karena dari segi fiturnya memang sejauh ini yang paling banyak ya, dan beberapa fiturnya juga masih belum ada di aplikasi lain, seperti konsep kilat, adapto, rangkuman infografis, teman belajar, laporan belajar, serta Robo Guru yang kemampuannya sudah bisa menjawab semua pertanyaan. Fitur-fitur tambahan tersebut bisa sangat membantu dalam mengoptimalkan pengalaman belajar siswa. Bahkan ada laporan belajarnya juga yang dapat diakses oleh orang tua untuk melihat progres belajar anaknya. Untuk aplikasi lainnya yaitu Pahamify, Zenius, dan Kuiper sebenarnya juga adalah aplikasi bimbel online yang bagus dan recommended juga. Jadi bebas saja kalau kalian lebih suka Pahamify ya nggak salah juga. Pilih aja, dan begitu juga dengan Zenius dan Kuiper. Yang jelas dengan hadirnya 4 aplikasi bimbel online ini tentunya dengan segala kecanggihan yang ditawarkannya akan semakin memudahkan para siswa dalam belajar dimanapun dan kapanpun. Oke, yang jelas kembali lagi ya, secanggih-canggihnya atau sebagus-bagusnya aplikasi itu tadi nggak akan berguna kalau dari kitanya tidak tergerak untuk belajar. Dan sebaik-baiknya platform itu adalah platform yang digunakan dengan baik dan bijak sehingga kita bisa memperoleh manfaatnya. Oke, mungkin segitu dulu ya video kali ini. Semoga bisa menambah referensi bagi teman-teman mengenai aplikasi belajar online. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.